Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru semuanya. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, Bapak Ian Alfian SPDMM. Yang kami hormati rekan-rekan Wakasek dan juga Bapak Ibu guru yang hadir pada pertemuan siang hari ini. Pada siang hari ini telah hadir pemateri kita Bapak Yudi Haryanto SPD yang merupakan seorang calon guru penggerak dan akan membawakan materi berkaitan dengan cara menumbuhkan budaya positif di sekolah. Banyak sekali budaya positif yang harus dibangun untuk membuat sekolah lebih maju, dan itu dibangun tidak per individu masing-masing guru, namun harus dibangun secara kolaboratif. Nah, pada pertemuan siang hari ini kita akan mendengarkan materi dari Bapak Yudi Haryanto terkait bagaimana cara berkolaborasi, bagaimana cara mengembangkan budaya positif bersama-sama untuk mewujudkan sekolah yang maju dan berprestasi. Kepada Bapak Yudi Haryanto kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak dan Ibu guru? Alhamdulillah luar biasa. Baik, pada hari ini izinkan saya untuk memberikan materi tentang budaya positif pada Bapak dan Ibu guru di SMA 8 Tambun Selatan. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Tambun Selatan serta rekan-rekan guru semuanya. Untuk hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif yang mana telah saya terima ilmunya dari calon guru penggerak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terkait hal itu saya melihat beberapa kegiatan Bapak dan Ibu guru sudah mencerminkan budaya positif, namun perlu kita gali lagi terkait masalah-masalah yang ada di sekolah. Semoga bisa kita terapkan. Baik, langsung saja. Di sini saya sebagai pemateri calon guru penggerak angkatan 8, yang mana materi ini ada di modul 1.4. Terkait hal ini telah saya diskusikan bersama teman-teman dan saya sampaikan pembahasan dan pemecahan masalah. Maka dari itu saya memberikan materi kepada Bapak dan Ibu guru. Semoga bermanfaat. Di sini dalam budaya positif merupakan implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang mana budaya positif ini memiliki agensi dalam pembentukan karakter anak Bapak Ibu. Jadi sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran yang sangat penting, yakni dalam pembentukan karakter. Karena budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Apakah kita sudah mewujudkan hal tersebut? Seperti keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bapak dan Ibu, nanti akan saya berikan apa itu teori kontrol. Berikut makna disiplin. Pengertian dari makna disiplin, kata disiplin. Kita sering mendengarkan kata disiplin. Nah, ini dalam makna ini maksudnya menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, jadi pada seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apa itu maksudnya? Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu sering melihat di pagi hari itu anak-anak terlambat. Nanti akan kita bahas maksudnya apa gitu dalam hal ini. Adapun makna disiplin, jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa dinamakan
di mana ada kemerdekaan. Jadi di situ harus ada disiplin yang sangat kuat. Dalam arti sungguh pun disiplin itu bersifat atau self disiplin, yaitu dalam arti kata kita sendiri ini yang menjadikan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Jadi sebab jika kalau kita tidak cakap, maksudnya tidak mampu melakukan self disiplin, jadi wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita gitu. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu suasana merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi makna-makna tersebut kita terapkan di SMA 8 Tambun Selatan ya Bapak Ibu ya. Jadi makna disiplin, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kita terapkan di sekolah kita harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi seperti motivasi internal. Yang mana jika kita tidak memiliki motivasi internal tersebut, maka kita memerlukan hak lain untuk mendisiplinkan kita sendiri. Itu maksudnya seperti motivasi eksternal karena berasal dari luar bisa atau bukan dari dalam kita sendiri. Jadi kita harus menerapkan makna disiplin tersebut. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia ini yang perlu kita perhatikan. Menurut Dr. William Glasser adalah dasar makna manusia seperti yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Itu semua harus kita terapkan dan kita miliki dari karakter-karakter itu. Jadi 5 kebudayaan dasar manusia itu harus ada ya Bapak dan Ibu, khususnya untuk kita semua dan anak-anak. Adapun dari posisi kontrol, dari hal tersebut mempunyai pengertian dan ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu menurut Glenn Gesser dalam bukunya Restitution atau Restructuring ya, School Disciplines ini, yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi nanti kira-kira Bapak dan Ibu guru posisinya di mana gitu ketika menghukum anak dengan menuduh anak kamu kenapa, harus ada alur-alurnya. Yang pertama penghukum, jadi siswa tersebut kita hukum dengan alasan jelas. Jadi pembuat merasa bersalah, posisi kita menuduh anak kamu begini, kamu tidak boleh begini. Jadi posisi kita berada di situ. Sebagai teman membela, gitu, posisi kita ada di situ. Kemudian pemantau, dia diam saja, hanya mampu saja sebagai bukti, dia sebagai posisi pemantau. Sedangkan manajer itu sifat-sifatnya sudah jelas, dasar-dasarnya jelas, bahasanya sopan, kata-katanya halus, dan dia memecahkan masalah. Ya, sekarang kita di posisi mana gitu kan? Kita di posisi mana? Mau menempatkan di mana itu? Jadi tinggal kita melakukannya. Akan tetapi ada beberapa tahap Bapak Ibu. Proses itu harus kita jalankan. Bisa dari posisi teman, bisa tergantung pada segitiga restitusi. Yang mana pengertian segitiga restitusi ini, posisinya kamu tentu punya alasan jelas melakukan hal itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk memecahkan masalah itu, kebutuhan kamu apa gitu kan. Kalau masuk ke dalam keyakinan kelas yang telah kita tentukan. Posisi kontrol dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita mengadakan tanya dulu, bertanya kepada siswa
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa kamu terlambat? Jadi ditanya dulu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu sebenarnya di keluarga atau di rumah itu ada siapa saja gitu? Kok bisa terlambat gitu ya? Nah, ditanya dulu prosesnya. Setelah ditanya baru langsung ke menstabilkan ini. Kita harus memberi dasar-dasar atau memberikan mental anak agar kembali gitu ya. Kalau sudah kita tekan, kita harus mengembalikan mental anak agar kembali ya. Kemudian memberikan contoh-contoh yang jelas. Jadi sebuah contoh yang baik kita berikan kepada siswa. Jangan kalau ada anak yang bicara, Pak dia itu aja terlambat, maksud kadang ketika anak itu salah melihat temannya terlambat, dia masih bangga, wah ada temannya gitu. Nah, itu perlu kita arahkan kembali. Jangan mencontohkan hal-hal yang salah. Iya. Baik ya, saya kira itu saja. Namun di sini kita harus memahami bahwa dalam kasus ini kita berpikir mengenai kebutuhan dasar murid ya. Pada saat mereka berperilaku yang pas. Jadi sehingga kita perlu bagaimana melihat keberadaan siswa, bagaimana kita berada di posisi apakah kita manajer atau kita sebagai teman, itu kita perlukan. Ya, adapun motivasi yang tumbuh dari murid adalah motivasi intrinsik. Ya, Bapak dan Ibu guru, demikian paparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Yudi Haryanto, SMA 8 Tambun Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan semuanya. Terima kasih atas Pak Yudi yang sudah menyampaikan paparannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada segenap dewan guru yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kali ini. Sekian dari saya, undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.